Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yogi Sambodo di pembelajaran Junior Web Programmer tentang pembuatan aplikasi absensi. Oke teman-teman, setelah mempelajari UI UX yang telah disampaikan oleh Mbak Humaida, saat ini kita akan mulai masuk ke dalam coding. Nah, dalam coding kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter. Nah, kenapa kok kita menggunakan CodeIgniter? Karena CodeIgniter sendiri itu mempermudah kita dalam pengerjaan sebuah aplikasi, terutama website berbasis PHP. Di sini nanti kita akan mempelajari banyak hal. Salah satunya adalah cara cepat dalam pembuatan controller, model maupun views. Jadi kita akan mempelajari pemrograman itu sudah masuk ke OOP atau Object Oriented Programming yang sudah membagi antara controller, model, dan views. Nah, penggunaan CodeIgniter itu seperti apa? Yang pertama adalah kita harus mendownload dulu CodeIgniternya, teman-teman. Yang pertama kita bisa mendownload di websitenya CodeIgniter. Kita langsung buka. Nah, di sini sudah ada sendiri. Kita langsung klik yang bagian download. Di sini ada tulisan download. Teman-teman, kalau tidak ada, klik aja welcome to CodeIgniter-nya. Kita klik. Nah, maka akan tampil tampilan CodeIgniter seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan kode Igniter nomor 3 atau seri 3. Oke, untuk mendownloadnya CodeIgniter versi 3 itu adalah dengan mengklik tombol download di pojok kanan atas, teman-teman. Nah, di sini kita klik, maka akan tampil pilihan kita ingin mendownload CodeIgniter 4 ataupun 3. Di sini kita akan menggunakan CodeIgniter 3 yang bawah sendiri dengan PHP minimal 5.6. Nah, cara downloadnya bagaimana, teman-teman? Cara downloadnya adalah tinggal klik download di tombol CodeIgniter 3 di sini. Nah, di sini kita klik tombol download, maka otomatis akan terdownload, teman-teman. Nah, teman-teman bisa membuka file downloadnya ada di My Explorer. Kalau teman-teman menggunakan Mac ada di unduhan. Nah, di sini teman-teman ini filenya. Nah, file ini akan kita pindah ke htdoc di dalam folder exam kita. Teman-teman silahkan mengcopy filenya. Di sini filenya yang di tempat saya adalah bcit-ci-3.13-3.0-gbjb17eb.zip. Nah, teman-teman bisa langsung mengcopy. Silahkan teman-teman copy di htdoc, teman-teman ya. Karena di sini saya menggunakan Mac, maka saya mengcopy-nya di folder www. Nah, di sini sudah ada filenya, sudah tercopy. Teman-teman bisa langsung mengekstrak zip ataupun rar yang sudah teman-teman download di htdoc, teman-teman. Nah, ketika sudah selesai diekstrak, maka akan ada satu folder baru yaitu bcit-ci-codeignitor bla 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 bjb17eb. Ini folder baru ini adalah folder di mana kita akan bekerja, teman-teman. Folder ini yang tempat kita bekerja nantinya. Teman-teman, sebelum kita menunjukkan bagaimana kita men-setting CodeIgniter kita klik kanan dan kita rename dulu, teman-teman. Kita rename menggunakan nama absensi _karyawan. Teman-teman mau menggunakan nama yang lain bebas, menggunakan nama absensi saja boleh, absensi _karyawan juga boleh, bebas. Teman-teman ingin menggunakan apapun bebas. Jadi mau di seperti apapun, dikasih nama apapun bebas, tergantung teman-teman. Asalkan teman-teman nanti ingat nama foldernya apa, posisinya di mana, karena itu akan berinteraksi juga dengan bagaimana cara kita ngoding nantinya. Oke, teman-teman, sudah, tinggal kita enter. Nah, di sini sudah ada absensi karyawan. Sekarang kita kembali ke Chrome, kita langsung buka folder yang sudah kita buat barusan.
Nah, caranya kita klik localhost / nama folder yang sudah dibuat teman-teman. Nah, di sini request URL not found, berarti folder ini tidak ada. Kita cek apakah kita ada kesalahan penulisan. Absensi. Oh iya, ada kesalahan teman. Kita ubah nama. Di sini menjadi absensi karyawan. Nah, kita refresh. Nah, jika sudah sukses, harusnya teman-teman sudah tampil seperti ini tampilannya. Welcome to Codeigniter. The pack you are looking is being generated dynamically by Codeigniter. If you would like to edit this pack, you will find locate at application/view/welcome message.php. The corresponding controller for this pack is found at application/controller/welcome.php. If you are exploring Codeigniter for the very first time, you should start by reading the user guide. Oke teman-teman, di sini kita ketika mengcoding Codeigniter, karena kita di sini baru menggunakan Codeigniter, kita harus sering-sering membaca user guide-nya teman-teman. Nah, user guide-nya ada di mana? Kita klik user guide-nya, kita klik di sini not found ya. User guide-nya bisa diakses di website Codeigniter yang tadi tempat download. Nah, di sini ada user guide, teman-teman tinggal klik. Nah, inilah user guide-nya teman-teman. Jadi ketika kita mulai mengcoding menggunakan Codeigniter, menggunakan bahasa pemrograman PHP, sering-sering membuka untuk user guide-nya, jadi biar kita tidak bingung. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya mau jelaskan dulu basic-basic tentang Codeigniter. Yang pertama, kita harus menampilkan dulu, kita harus membuka source code-nya dulu di kode editor kita yang sudah kita install kemarin, yaitu Visual Studio Code. Yang pertama, teman-teman silakan buka Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Harusnya teman-teman ketika membuka baru, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Nah, masih kosongan. Jika teman-teman memiliki warna yang berbeda, itu hanya tema saja yang berbeda, tidak masalah. Secara fungsi itu sama. Teman-teman silahkan klik file untuk membuka source code-nya. Klik file, kemudian open folder teman-teman. Nah, di sini ada open folder, kita klik open folder, kita arahkan ke folder yang baru kita install tadi. Ada kalau teman-teman bisa di exam, htdoc, kemudian filenya sesuai dengan nama folder teman-teman. Di sini karena saya menginstalnya di www, maka saya buka di folder www, kemudian absensi karyawan. Nah, di sini kemudian kita buka, maka di bagian kiri di sini akan ada folder teman-teman, akan ada sidebar yang berisi folder, yang di sebelah kanan akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah default tampilan untuk Visual Studio Code. Jadi di sini nanti kita akan mulai belajar tentang Visual Studio Code. Nah, ketika kita ngobrol tentang Visual Studio Code, yang perlu kita perhatikan adalah folder application teman-teman. Di sini ada folder application. Nah, disinilah folder yang akan selalu kita buka. Kemudian di dalam application ini ada banyak sekali folder ya. Teman-teman fokus saja ke 3 folder, yaitu adalah controller sebagai controller untuk website kita. Kemudian ada model. Model itu adalah tempat kita menarik database, tempat kita menghubungkan antara source code kita dengan database kita. Dan yang terakhir adalah views. Views itu bahasa gampangnya adalah untuk tempat kita paste HTML-nya, tempat baik di mana kita membuat HTML untuk tampilan kita, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita memprogram absensi mahasiswa, absensi karyawan, teman-teman mohon mengikuti settingan yang akan saya ajarkan berikut ini. Jadi sebelum kita melakukan
coding, kita harus men-setting coordinator kita supaya bisa terkoneksi dan juga bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini kita memiliki config teman-teman, folder config, teman-teman silahkan dibuka. Di sini kita akan masuk ke dalam autoload. Nah, autoload PHP di sini adalah suatu fungsi di mana coordinator kita akan otomatis menjalankan library yang kita butuhkan. Nah, di sini library yang kita butuhkan itu adalah yang utama adalah database teman-teman dan form validation. Kita hanya membutuhkan 2 library itu. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman buka di folder autoload, kemudian teman-teman scroll sampai line ke 61. Di sini ada autoload kurung buka siku libraries sama dengan array kosong. Nah, di sini karena kita membutuhkan library database dan juga library form validation, maka kita ketikkan di dalam array itu adalah database dan kemudian kita membutuhkan form underscore validation. Nah, library database ini fungsinya untuk apa sih? Nah, library database ini fungsinya untuk mengkoneksikan antara PHP kita dengan database. Jadi pengkoneksian database dengan source code kita itu lebih simpel teman-teman kalau menggunakan coordinator. Bagaimana koneksinya nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan yang namanya form validation. Form validation ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah inputan kita sudah terisi atau belum, sudah mengikuti apa yang kita butuhkan atau belum. Seperti itu. Jadi ibaratnya sebagai validasi untuk inputan kita. Jadi ketika kita filenya kosong, maka function tersebut tidak akan dilaksanakan, tidak akan dilakukan jika inputan tersebut tidak lolos validasi. Itu aja teman-teman untuk library yang akan kita pakai. Kita save dulu, kemudian kita buka database.php di dalam folder config. Kenapa kita membutuhkan database.php? Karena di sini kita load library database, maka kita perlu men-setting database.php. Kita buka teman-teman di database.php. Nah, di sini kita scroll sampai di bawah sendiri teman-teman. Nah, di sini ada hostname, localhost, username, password, database. Ini akan kita isi. Nah, username-nya apa? Username-nya kalau teman-teman menggunakan exam, otomatis di sini menggunakan root. Password-nya kosong, database-nya sesuai dengan nama database yang teman-teman buat. Kita cek dulu database yang kita buat menggunakan nama apa. Nah, kita buka di localhost, username root, password-nya kosong, kita login. Kita di sini menggunakan nama aplikasi absensi ya. Oke, kita ketikkan di sini aplikasi absensi. Nah, kita save, Ctrl save. Kemudian kita buka welcome to coordinator di sini. Kita refresh, harusnya tidak ada masalah. Oke, kita refresh. Ketika tidak ada masalah berarti codingan teman-teman sudah benar. Kak, bagaimana jika kita salah? Nah, ini contoh ketika salah ya teman-teman. Di sini username-nya root, password-nya saya kasih angka, saya kasih isian bebas. Kita save. Ketika kita refresh, kita kembali ke Chrome, kita refresh, maka akan terjadi error. Nah, errornya seperti ini. Access denied for user root at localhost. Karena passwordnya salah teman-teman. Jadi jika ada kesalahan maka akan tampil penyebabnya apa. Oke, jadi kita kembalikan, kita kosongkan, kemudian kita buka, kita refresh. Nah, jika sudah seperti ini maka aplikasi teman-teman sudah selesai. Sudah selesai untuk setting teman-teman, seperti ini. Nah, sebelum kita membuka file yang baru, kita kembali ke dalam source code kita buka lagi di dalam menu controller teman-teman. Nah, controller di sini ada controller welcome. Nah, controller welcome ini apa? Controller welcome ini adalah controller yang menjalankan
website teman-teman. Maksudnya menjalankan tuh bagaimana? Nah, di sini adalah file di mana kita alur jalan yang akan kita tentukan. Contoh, di sini kan public function index, alurnya welcome. Nah, di sini kita matikan, kita caption, kemudian kita beri echo selamat datang. Nah, ketika kita echo selamat datang, maka harusnya di sini akan tampil echo selamat datang. Nah, inilah fungsinya controller teman yang akan mengkontrol apakah yang kita lihat atau arus mana yang akan kita bawa. Contoh lagi di sini echo selamat datang ya, kita buat function baru. Kita buat public function $$ BPS. Mohon maaf, tidak pakai dolar ya. Public function BPS, buka kurung, tutup kurung, kurung Kurawa. Di sini kita kasih echo, atau jangan echo deh. Kita bikin file baru. This load Nah, di sini kita bikin file baru namanya JWP. Kita beri titik koma. Oke, mohon maaf. Oke, di sini view. Nah, kita view JWP lah. File view JWP ini apa? Di sini adalah kita mau load JWP. Nah, filenya JWP ada di mana? Ada di dalam view teman-teman. Jadi di sini ketika load view JWP berarti kita akan meload folder view yang bernama JWP. Nah, JWP ini sudah ada belum? Nah, di dalam views kita buka ternyata belum ada. Kita harus buat dulu teman-teman. Nah, kita klik kanan di views, kita new file, kita buat jwp.php. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti filenya sudah selesai. Nah, seperti ini. Nah, kita buat tag HTML. Nah, di sini di body kita buat tulisan selamat datang di JWP. Nah, sekarang kita refresh di Chrome kita teman-teman. Kita refresh di Chrome, kan masih absensi karyawan. Kita ketik di atas tadi, di sini kan public functionnya adalah WPS ya. Kita langsung ketikkan. Oke, teman-teman, kita sudah absensi welcome ya, selamat datang. Nah, di sini kalau kita mau melihat public function yang baru yang baru saja kita buka. Bu suara nih. Apa tadi kan? Nyentor ring aku kok. Tak dunia. Langsung toh? Kira apa biasanya? Ora, masa lu tak dunia ning awak entok. Oh fuck. Wes, sik ya, tak rekaman sik, Mas. Nah. Oke, teman-teman, lanjut karena di sini kita mau mencoba untuk menampilkan .jwp tadi. jwp.php tadi. Kita harus memanggilnya di sini. Nah, di address bar itu di sini adalah absensi karyawan slash, kita harus panggil dulu nama controllernya, kemudian baru nama functionnya. Functionnya tadi adalah BPS ya. Nah, functionnya adalah BPS. Kita buka kembali di sini, controllernya welcome, kemudian functionnya adalah BPS. Oke, kita langsung enter. Nah, di sini not found teman-teman. Di sini ada sedikit ketrikian teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan secara detail ya untuk kode igniter. Kita tidak bisa langsung memberikan welcome/wps. Jadi cara penulisan yang benar adalah
absensi karyawan, setelah teman-teman memanggil folder, itu tidak bisa langsung ditulis controllernya. Sebelum controller itu harus dituliskan index.php /controllernya/wps, baru kita enter, baru tampillah selamat datang di JWP. Nah, ketika di sini kita ingin kembali ke file yang sebelumnya, maka WPS ini kita tinggal kembalikan ke index, maka akan kembali menjadi tulisan selamat datang. Nah, seperti inilah pemanggilan default untuk codenator teman-teman. Semoga teman-teman sampai sini nggak bingung ya. Kalau bingung bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nah, teman-teman, pada pertemuan berikutnya kita akan membuat penulisan sintak ini lebih simpel, supaya teman-teman tidak terlalu panjang, tidak harus menuliskan index.php. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Semoga pelajaran hari ini bisa teman-teman pahami. Selamat siang, jangan di skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.